Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa kafa billahi syahida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur atas kadar Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat beriringan salam ya ininya tak lupa pula kita ucapkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang terhormat yaitu dosen pembimbing kami Bapak Mutasir SHI MSY, dan yang kami banggakan teman-teman sekelas kalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 atas nama Arif Munanda, Ifni Awaliyah, dan Nurul Anisha akan membahas materi tentang akhlak kepada Allah, orang tua, dan guru. Yang mana akhlak kepada Allah akan saya sendiri yang membacakan, dan akhlak kepada orang tua dibacakan oleh Nurul Anisha, dan akhlak kepada guru dibacakan oleh Arif Munanda. Akhlak terhadap Allah. 1. Pengertian akhlak kepada Allah. Akhlak menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab, artinya yaitu akhlak atau yang jamak dari kata khalaqah, yang berarti tingkah laku, perangai ataupun tabiat. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungi lagi. Dengan demikian, akhlak pada hakikatnya adalah sikap yang melekat pada diri manusia, sehingga manusia dapat melakukannya tanpa berpikir spontan. Menurut Kahar Maksyur, akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Khalik. Sehingga akhlak kepada Allah dapat diartikan segala sikap atau perbuatan manusia yang dilakukan tanpa dengan berpikir lagi, yang memang seharusnya ada pada diri manusia sebagai hamba kepada Allah atau sebagai Sang Pencipta. Alasan mengapa seorang muslim harus berakhlak kepada Allah. Seorang muslim yang baik itu memang diharuskan berakhlak yang baik kepada Allah, karena kita sebagai manusia itu diciptakan atas kehendaknya, sehingga alangkah baiknya kita bersikap santun, berakhlak kepada Sang Khalik sebagai rasa syukur kita. Menurut Kahar Masyur, sekurang-kurangnya ada 4 balasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah, yaitu yang pertama, karena Allah yang menciptakan manusia. Dia yang menciptakan manusia dari air yang ditumpahkan keluar dari tulang punggung dan tulang rusuk. Hal ini sebagaimana difirmankan, yang artinya, maka hendaklah manusia diperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia tercipta dari air yang terpencar dari tulang sulbi dan tulang dada. Yang kedua yaitu karena Allah lah yang telah memberikan perlengkapan panca indera dan berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran, dan hati sanubari di samping anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia. Ketiga yaitu karena Allah lah yang telah menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang, ternak, dan lainnya. Keempat, Allah lah yang telah memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan daratan dan lautan. Akhlak seorang muslim kepada Allah. Kita sebagai umat Islam memang selayaknya harus berakhlak baik kepada Allah. Ya Allah lah yang telah menyempurnakan kita sebagai manusia yang sempurna. Untuk itu, akhlak kepada Allah itu harus yang baik-baik, jangan akhlak yang buruk. Seperti kalau kita sedang diberi nikmat, maka sebaiknya kita harus bersyukur kepada Allah. Menurut pendapat Quraisy Syihab, bahwa titik tolak akhlak kepada Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Dia memiliki sifat terpuji, demikian agung sifat itu. Jangankan manusia, malaikat pun tidak akan mampu menjangkaunya.
Adapun contoh akhlak kepada Allah. 1. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Yang kedua yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi cinta yaitu kesadaran diri, perasaan jiwa, dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang terpaut kepada apa yang dicintainya dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang. 3. Ikhlas. Definisinya yaitu semata-mata menghadap ridho Allah. Jadi segala apa yang kita lakukan semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Yang keempat yaitu khauf dan raja. Khauf yaitu kegalauan hati, membayangkan sesuatu yang tidak disukai yang akan menimpanya, atau membayangkan hilangnya sesuatu yang disukainya. Raja yaitu memautkan hati yang disukai. 5. Bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Syukur yaitu memuji Sang Pemberi nikmat atas kebaikan yang telah dilakukan, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang keenam, muraqabah. Dalam hal ini, muraqabah diartikan bahwa kita selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh yaitu taubat ke sesuatu yang baik. Kedelapan yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kita sebagai umat yang diciptakan oleh Allah hendaknya husnuzon, jangan suuzon, karena apa yang diberikan oleh Allah itu pasti bagi kita. Yang kesembilan yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal yaitu berserah diri kepada Allah. Setelah kita memohon kepada Allah, hendaknya kita berusaha, bukan hanya diri untuk memenuhi doa kita, diam diri untuk memenuhi doa kita, tetapi yang dimaksud dengan tawakal yaitu usaha. Yang 10, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu akhlak yang baik kepada Allah yaitu selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan susah maupun senang. Yang 11 yaitu memikirkan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita dianjurkan untuk melakukan tadabbur alam, memikirkan tentang bagaimana kita diciptakan dan lain-lain yang berkait dengan ciptaan Allah yang lain, supaya kita dapat merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berakhlak baik kepada Allah. Oleh Allah, sebagai hamba Allah yang baik hendaknya kita melakukan amar ma'ruf. Yang 13 yaitu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang baik hendaknya kita nahi mungkar. Baiklah, makalah selanjutnya akan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuranisha Putri. Selanjutnya yaitu akhlak kepada kedua orang tua. Pengertian akhlak terhadap orang tua. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari hulukun, yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Tabiat atau watak dilahirkan karena hasil perbuatan yang diulang-ulang sehingga menjadi biasa. Adapun definisi akhlak menurut istilah ialah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Dengan demikian, pengertian akhlak dan kedua orang tua di atas dapat dikatakan bahwa akhlak kepada kedua orang tua adalah jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan baik karena kebiasaan tanpa pemikiran dan pertimbangan sehingga menjadi kepribadian yang kuat di dalam jiwa seseorang untuk selalu berbuat baik kepada orang yang telah mengasuh mulai dari dalam kandungan maupun setelah dewasa. Adapun akhlak terhadap orang tua adalah sebagai berikut: menyayanginya, mencintainya, menghormatinya, mematuhinya, dan merendahkan diri padanya serta sopan kepadanya. Kita mengetahui dan menyadari dengan sepenuh hati bahwa hidup bersama orang tua merupakan nikmat yang luar biasa,
yang tidak dapat tergantikan dengan apapun di dunia ini. Ketika orang tua kita meninggal, alangkah sedihnya hati kita karena tidak ada yang dapat dipandanginya lagi. Pandanglah kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Janganlah memandangnya dengan pandangan marah dan bersuara kasar kepadanya. Dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 23-24, Allah mengatakan, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka. Berdua dengan penuh kesayangan dan ucaplah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Berbuat baik kepada kedua orang tua lebih dikenal dengan istilah birrullah walidaini, artinya menunaikan hak orang tua dan kewajiban terhadap mereka berdua. Tetap mentaati keduanya, melakukan hal-hal yang membuat mereka senang dan menjauhi perbuatan buruk terhadap mereka. Berbakti kepada kedua orang tua adalah menyampaikan setiap kebaikan kepada keduanya, mencintai dan mengikuti perintahnya yang baik dan menjauhi larangannya, dan mencegah gangguan yang akan menimpanya bila mampu. Seiring dengan pernyataan di atas, Ibnu Taimiyah yang dikutipnya dari Abu Bakar di dalam kitab Zadul Musafir, yaitu barang siapa yang menyebabkan kedua orang tuanya marah dan menangis, maka dia harus mengembalikan keduanya kepada suasana yang semula, agar mereka bisa tertawa dan senang kembali. Dari Abi Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada bayi yang dapat berbicara dalam buayan kecuali Isa bin Maryam, bayi di masa Juraid. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah Juraid? Beliau lalu bersabda, Juraid adalah seorang rahib yang berdiam diri pada rumah peribadatannya yang terletak pada daratan tinggi atau gunung. Terdapat seorang pengembala yang mengembala sapinya di lereng gunung tempat peribadatannya, dan seorang wanita dari suatu desa menemui pengembala itu untuk berbuat mesum dengannya. Suatu ketika datanglah ibu Juraid untuk memanggil anaknya. Juraid, ketika ia sedang melaksanakan sholat, wahai Juraid. Juraid lalu bertanya dalam hatinya, apakah aku harus memenuhi panggilan ibuku atau meneruskan sholatku? Rupanya dia mengutamakan sholatnya. Ibunya lalu memanggil yang kedua kalinya. Juraid kembali bertanya di dalam hati, ibuku atau sholatku? Rupanya ia mengetahukan sholatnya. Ibunya memanggil untuk ketiga kalinya. Juraid bertanya lagi dalam hatinya, ibuku atau sholatku? Rupanya dia tetap mengutamakan sholatnya ketika sudah tidak menjawab panggilan ibunya. Berkata, semoga Allah tidak mewafatkanmu, wahai Juraid, sampai wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur. Lalu ibunya pun pergi meninggalkannya. Wanita yang memenuhi panggilan tadi dibawa menghadap raja dalam keadaan telah melahirkan seorang anak. Raja itu bertanya kepada wanita tersebut, hasil dari hubungan dengan siapa anak ini? Dari Juraid, jawab wanita itu. Raja lalu bertanya lagi, dia apakah yang ditinggal di tempat peribadatan itu? Benar, jawab wanita itu. Raja berkata, hancurkanlah rumah peribadatannya dan bawa dia kemari. Orang-orang lalu menghancurkan. Dari penjelasan hadis di atas dapat dimahami bahwa jika perintah orang tua terhadap anak secara bersamaan, maka yang lebih dahulukan adalah ibunya. Namun dalam hal ini,
Bukan berarti kita menyepelekan perintah sang ayah. Setelah perintah ibu dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan perintah ayah. Keutamaan dari perbuatan baik terhadap kedua orang tua adalah merupakan amalan yang paling mulia. Dari Abdullah bin Mas'ud, mudah-mudahan Allah meridhoinya, dia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat tepat pada waktunya. Saya bertanya kemudian, apalagi bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berbuat baik kepada orang tua. Saya bertanya lalu, apalagi Rasulullah bersabda, berjihad di jalan Allah merupakan salah satu sebab-sebab dimampuninya dosa dalam surat Al-Ahqaf ayat 115. Lalu mengatakan, kami diperintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdosa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, agar dapat aku dapat berbuat kebajikan yang telah Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang telah akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Ya, mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Quran Surat Al-Ahqaf 15-16. Sebab masuknya seseorang ke surga dari Muawiyah bin Jahimah, mudah-mudahan Allah meridhoi mereka berdua. Dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ingin berangkat untuk berperang dan saya datang ke sini untuk meminta nasihat pada Anda. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu masih memiliki ibu? Berkata dia, ya. Bersabda Rasulullah, tetaplah dengannya karena sesungguhnya surga itu di bawah telapak kakinya. Hadis riwayat Hasan. Dalam sunnahnya dan Ahmad dalam musnadnya merupakan keridhaan Allah. Sebagaimana hadis-hadis yang lalu, keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua dan kemurkaannya ada pada kemurkaan kedua orang tua. Allah sangat membenci orang yang selalu membuat kedua orang tuanya marah, sakit hati, dan lain-lain. Sebagai seorang anak, maka kita berhak kewajibannya untuk selalu membuat mereka senang dan bangga terhadap apa yang kita capai. Bertambahnya umur dan rezeki, sebagaimana kita ketahui bahwa silaturahmi dapat memperluas rezeki dan memanjangkan umur seseorang, dan silaturahmi yang paling utama adalah silaturahmi dengan orang tua dan senantiasa berbuat baik kepada mereka. Jika orang tua tinggal jauh dengan anak mereka, maka sang anak hendaknya selalu berusaha menyambungkan komunikasi dengan mereka dan mengunjunginya orang tuanya pada suatu waktu untuk memastikan kondisi kedua orang tuanya. Adapun hak-hak yang wajib dilaksanakan semasa orang tua masih hidup adalah sebagai berikut. Mentaati mereka selama tidak mendurhakai Allah. Mentaati kedua orang tuanya hukumnya wajib atas setiap muslim. Haram hukumnya mendurhakai keduanya, tidak diperbolehkan sedikit pun mendurhakai mereka berdua, kecuali apabila mereka menyuruh untuk menyekutukan Allah atau mendurhakainya. Berbicara dengan baik. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya yaitu akhlak kepada Allah yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Arif Munanda.
Saya Runanda. Berikutnya akhlak terhadap guru. Di sini adanya hubungan antara guru dengan murid. Pengertian guru dan murid. Pengertian guru dalam literatur pendidikan Islam, kata guru sering juga dikatakan dengan ustadz, muallim, murabbi, mudaris, dan muaddib. Sedangkan menurut Muhammad Ali Al-Khuli dalam kamusnya, kata guru disebut juga dengan muallim dan mudaris. Kata ustadz biasa digunakan untuk memanggil seorang profesor. Ini mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya. Seorang guru dituntut untuk mampu menjelaskan hakikat ilmu pengetahuan yang diajarkannya, serta menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya, dan berusaha mengembangkitkan siswa untuk mengamalkannya. Dalam hal ini, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Alaq ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim, Allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya, dia mengajarkan manusia apa yang tidak mereka ketahui. Ayat ini berindikasi bahwa Allah mengajarkan baca tulis dengan perantara pena, dan mengajarkan itu berupa hal-hal yang tidak diketahui. Jadi, pendidikan dalam arti taklim menunjukkan proses pemberian informasi kepada objek didik sebagai makhluk yang berakal. Di samping itu, pula taklim juga menjadi indikator kelebihan manusia sebagai peserta didik karena kepemilikan akal pada dirinya. Tuhan adalah sebagai Rabb al-Alamin dan Rabb al-Nas, yaitu yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam seisinya, termasuk manusia. Manusia sebagai khalifah diberi tugas untuk menumbuh, membangkitkan, dan mengembangkan kreativitasnya agar mampu mengkreasi, mengatur, dan memelihara alam seisinya. Tugas guru adalah mendidik untuk menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi, sekaligus mengatur dan memelihara hasil karyanya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya. Nah, di sini ada etika murid terhadap guru, yaitu pada zaman Rasulullah, etika murid diceritakan para sahabat murid itu mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi dalam proses pendidikan, karena murid itu adalah sosok yang sedang tumbuh dan berkembang yang harus diperhatikan oleh pendidik. Dalam hal ini, para guru membuat aturan bagaimana murid mampu merealisasikan aturan sehingga dapat menciptakan proses pembelajaran yang baik. Adapun mengenai etika murid terhadap guru, menurut Hashim Asy'ari bahwa etika murid terhadap guru ada 10 macam yang harus diketahui oleh murid. Yaitu yang pertama, murid hendaknya membersihkan hati dari segala kotoran agar ilmu mudah masuk pada dirinya. Kedua, memfokuskan niat hanya semata-mata karena Allah dan beramal dengan ilmunya, menjaga syariat, menerangi hati dan taqarrub kepada Allah. 3. Berusaha semaksimal mungkin untuk segera memperoleh ilmu, tidak tertipu oleh lamunan-lamunan kosong atau kemalasan. 4. Qanaah dan sabar terhadap makanan dan pakaian yang sederhana agar segera memperoleh ilmu dan sumber hikmah. 5. Pandai mengatur waktu sehingga semua potensi bisa dimanfaatkan secara maksimal. 6. Makan sekedarnya, tidak terlalu kenyang agar tidak menghambat ibadah dan memberatkan badan. 7. Berusaha bersikap wara', hati-hati terhadap masalah haram, subhat, dan sia-sia. Memilih yang halal bagi kebutuhan hidupnya agar hati senantiasa bersinar dan siap menerima cahaya ilmu dan keberkahannya. 8. Menghindari makanan yang menyebabkan kemalasan dan melemahkan keberanian, termasuk juga menghindari hal-hal yang banyak menyebabkan lemahnya daya ingat. 9. Menyedikitkan tidur selama tidak mengganggu kesehatan diri. 10. Meninggalkan hal yang bisa menarik pada kesia-siaan dan kelalaian dari belajar dan ibadah. Nah, sangat jelas sekali keharusan adanya niat dan kebersihan hati dalam belajar. Karena belajar dianggap sebagai ibadah dan tujuannya adalah ridho dan
taqarrub kepada Allah. Untuk itu, murid harus menyesuaikan diri dengan sifat-sifat bersih dan suci dari Allah. Menekankan pentingnya kebersihan hati dalam belajar itu berdasarkan atas kepercayaan bahwa ilmu merupakan anugerah dari Allah yang Maha Agung. Suatu perbuatan dapat dikatakan menjadi adat dan kebiasaan jika ia merasa senang melakukannya. Sangat jelas sekali bahwa untuk membentuk akidah Al-Karimah itu sangat dibutuhkan latihan yang terus-menerus untuk mencapai akhlak yang baik. Karena pada dasarnya dalam diri manusia terdapat jiwa yang tidak sehat yang harus dilatih dan ditumpuk dengan kebaikan atau akhlak. Dan proses yang panjang itulah akan membentuk jiwa yang baik, yaitu berakhlak Al-Karimah. Sehingga pada nantinya akan mencapai hidup sejahtera lahir dan batin. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan tentang 3 bentuk akhlak ini. Semoga dapat membantu teman-teman memahami dan mengambil pelajaran di dalamnya. Sekian, terima kasih. Semoga yang menonton video ini senantiasa sehat dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.